langsung saja kita ke acara inti. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman dan juga pendengar setia Radio Al-Muslimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kurnia dan nikmat-nikmatnya kita dapat kembali lagi di program unggulan SDIT plus Al-Muslimin, yaitu Santri Kreatif bersama saya Nijam, pelaku penata acara yang akan membawakan acara pada hari ini. Kemudian di samping saya ada, perkenalkan, nama saya Rania Zita, perwakilan dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Ryan, saya perwakilan dari kelas 2. Perkenalkan, nama saya Nisa, perwakilan dari kelas 3. teman-teman saya yang akan memaparkan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga materi. Untuk yang pertama pembukaan, yang alhamdulillah telah saya buka. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ryan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatadda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa ammal yatima fala taqhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih kepada Ryan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci kedua. Yang kedua oleh Neisa. Neisa. Masya Allah, terima kasih kepada Ryan dan Neisa yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Zita Ramadhani, saya perwakilan dari kelas 6. Saya sebagai pemateri akan menyampaikan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir alaihissalam memiliki kisah dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Ada pula kisah-kisahnya lainnya yang berkaitan dengan Nabi Khidir. Berikut kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang dikutip dari Al-Quran. Suatu hari Musa menyampaikan khutbah yang begitu mengesankan sehingga semua orang yang mendengarnya sangat tersentuh. Seseorang dalam jemaah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah
ada orang lain di bumi ini yang lebih berilmu darimu? Musa menjawab, tidak percaya demikian karena Allah telah memberinya kekuatan, mukjizat dan menghormatinya dengan telur. Namun Allah mengungkapkan kepada Musa bahwa tidak ada manusia yang bisa mengetahui semua yang perlu diketahui, dan tidak akan ada satu utusan yang saja yang menjadi penjaga semua pengetahuan. Akan selalu ada orang lain yang tahu apa yang orang lain tidak tahu. Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana orang ini? Saya ingin bertemu dengannya dan belajar darinya. Dia juga meminta kamu untuk mengidentitas orang ini. Allah memerintahkan untuk mengambil ikan hidup dalam bejana berisi air. Di mana ikan menghilang, dia akan menemukan orang yang dia cari. Musa memulai perjalanannya ditemani oleh seorang pemuda yang membawa kapal dengan ikan. Mereka mencapai tempat di mana dua sungai bertemu, memutuskan untuk beristirahat di sana. Seketika Musa tertidur. Saat dia tertidur, temannya melihat ikan itu menggeliat keluar dari kapal ke sungai dan berenang menjauh. Namun dia lupa menceritakan kejadian ini kepada Musa. Ketika dia bangun, mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka kelelahan dan lapar. Musa meminta makan baginya. Baru pada saat itulah temannya ingat bahwa ikan yang mereka bawa telah kabur. Mendengar ini, Musa berseru, inilah yang kita cari. Mereka berburu-buru menelusuri kembali langkah mereka ke tempat di mana sungai bertemu dan di mana ikan telah melompat keluar. Di sana mereka menemukan seorang pria, wajahnya sebagian tertutup hidung. Sikapnya menunjukkan bahwa dia adalah orang suci. Dia adalah Nabi Khidir pembimbing. Musa menyapanya dan dia menjawab dengan mengatakan, bagaimana orang saling menyapa di tanganmu? Musa berkata, aku adalah Musa. Pria itu bertanya, Musa dari Bani Israel? Musa berkata, ya, aku datang kepadamu agar kamu dapat mengajariku hal-hal yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dia berkata, wahai Musa, aku memiliki sebagian ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadaku dan yang tidak kamu ketahui. Sedangkan kamu memiliki sebagian dari ilmu Allah yang Allah telah ajarkan kepadamu dan yang tidak aku ketahui. Musa bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Dia berkata, tapi kamu tidak akan bisa bersabar denganku, karena bagaimana kamu bisa bersabar tentang hal-hal yang tidak akan kamu mengerti? Musa berkata, kamu akan menemukanku jika Allah menghendaki benar-benar sabar, dan aku tidak akan mendurhakaimu sedikit pun. Jadi keduanya berangkat berjalan di sepanjang pantai laut. Sebuah perahu melewati mereka dan mereka meminta awak perahu untuk membawa mereka ke atas kapal. Para kru mengenali Al-Khidir. Jadi mereka membawa mereka ke kapal tanpa ongkos. Ketika mereka berada di atas perahu, seekor burung gereja datang dan berdiri di tepi perahu dan mencelupkannya perahunya sekali atau dua kali ke laut. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak mengurangi ilmu Allah kecuali sebanyak burung pipit ini menurunkan air laut dengan perahunya. Kemudian tiba-tiba Al-Khidir mengambil sebuah kapak dan menariknya sebuah tas. Dan Musa tidak menyadarinya sampai dia telah menarik sebuah papan dengan kapak itu. Musa bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Mereka membawa kami ke kapal tanpa memungut biaya apapun. Namun kamu dengan sengaja membuat lubang di perahu mereka untuk menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah melakukan hal yang mengerikan. Nabi Khidir menjawab, bukankah aku memberitahumu bahwa kamu tidak akan bisa bersabar denganku? Musa menjawab, jangan salahkan aku atas apa yang telah aku lupakan dan jangan keras terhadapku karena kesalahanku. Jadi alasan pertama Musa adalah dia lupa ketika mereka telah meninggalkan laut. Mereka melewati seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan anak laki-laki. Nabi Khidir memegang tangan anak itu dan mencabutnya dengan tangan seperti ini. Musa berkata kepadanya, apakah kamu telah membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak membunuh siapapun? Kamu benar-benar telah melakukan hal yang mengerikan. Al-Khidir berkata, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa bersabar denganku? Musa berkata, jika saya bertanya kepada kamu tentang apapun setelah ini, jangan temani saya. Kamu telah menerima alasan dari saya. Kemudian
Keduanya melanjutkan perjalanan sampai mereka datang ke beberapa orang di suatu desa, dan mereka meminta makanan kepada penduduknya, tetapi mereka menolak untuk menjamu mereka telah sebagai tamu. Kemudian mereka melihat di dalamnya ada tembok yang akan runtuh. Al-Hidin memperbaikinya hanya dengan menyentuh dengan tangannya. Musa berkata, "Ini adalah orang-orang yang kami panggil, tetapi mereka tidak memberi kami makanan atau menghibur kami sebagai para tamu. Namun kamu telah memperbaiki tembok mereka. Jika kamu mau, kamu bisa mengambil upah untuk itu." Nabi Khidir berkata, "Ini adalah perpisahan antara kamu dan aku. Dan aku akan memberi tahu kamu penjelasan tentang hal-hal yang kamu tidak bisa bersabar." Nabi menambahkan, "Kami berharap Musa bisa tetap sabar karena Allah mungkin telah memberitahu kami lebih banyak tentang kisah mereka." Itulah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ada hikmahnya di balik kisah ini yang bisa dipetik. Masya Allah, terima kasih kepada Jita yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kita saksikan tadi ya santri kreatif dari siswa SD Faisal Muslimin. Dari beberapa siswa yang tadi ada Nizam, Zita, Ryan dan Nesya ya. Alhamdulillah anak-anak sudah berani ya bisa speaking di depan publik walaupun publiknya online, tapi sebenarnya lebih berat berbicara di depan publik streaming ini daripada publik yang bisa kita lihat langsung. Soalnya serasa tidak ada, padahal bisa kita rasakan mereka yang menonton kita dan mendengarkan kita di radio. Tentunya di 107,8 Al-Muslimin FM bersama kita maju. Tapi sebelum kita penutupan ada beberapa salam-salam dari siswa ya. Coba mulai dari Nizam dulu salam-salamnya. Salam kepada keluarga. Salam-salam buat mama, bapak, teteh, sama orang-orang yang ada di rumah. Salam-salam kepada keluarga saya, semoga sehat terus. Salam-salam kepada ibu, adik, dan ayah. Oke, sekian dari kami. Semoga acara tadi dapat menjadikan penyemangat bagi kita semua, khususnya untuk para siswa SDIT plus Al-Muslimin menjadi lebih berani dan lebih kreatif lagi ya dalam menyampaikan apa yang mereka inginkan. Dikhususkan nanti mungkin ada beberapa penampilan yang akan lebih lagi seperti halnya ada puisi dan lain sebagainya. Semoga kedepannya lebih istiqomah lagi. Dan kami mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari segi penyampaian, dari segi kata-kata, dan dari berbagai banyak sektor yang belum bisa kami kelola dengan baik. Kami pamit undur diri. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami